Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok mata kuliah perpajakan akan mewawancarai salah satu subjek pajak penghasilan pasal 21. Baiklah, di sini saya mulai dengan perkenalan kelompok, dimulai dengan saya sendiri, yaitu Desiana Rahmawati dengan NIM C1C021204. Lalu akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Charlie Sarlina dengan NIM C1C021209. Saya Sarliwa Yuna dengan NIM C1C021222. Dan saya Nadia Putri dengan NIM C1C021194. Baik, di sini kami sudah bersama narasumber kami. Langsung saja kepada narasumber untuk memperkenalkan namanya, domisili, serta pekerjaan saat ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fajrin. Kerja di satu perusahaan konsultan bidang perpajakan di Muaro Bungo. Gitu. Sekelas latar background-nya udah lama kerja, kurang lebih 7 tahun. Gitu. Baik, sebelumnya apakah Abang sudah punya NPWP? Sudah punya NPWP. Tapi nama Boleh? NPWP-nya gimana? Boleh NPWP-nya kami share screen untuk bisa dilihat oleh teman-teman. Selanjutnya. Terus, apakah NPWP Abang tuh udah dilaporkan ke kantor pajak? Sebagai wajib pajak yang taat pajak, setiap tahun SPT itu harus dilaporkan ke pajak. Dengan sekarangnya sudah sistem online, jadi kita nggak ribet lagi untuk pelaporan perpajakan setiap tahunnya itu. Dan bukti pajaknya itu PPh pasal 21 itu dipotong oleh pihak pemberi kerja. Jadi WP-nya tinggal hanya melaporkan penghasilannya di tiap tahun. Gitu. Berarti Bang, pelunasan pajaknya itu udah dari perusahaan Abang tempat bekerja ya Bang? Iya, karena kita kan karyawan. Kalau karyawan itu sudah dipotong sama perusahaan tempat kita kerja. Itu. Jadi walaupun langsung dipotong dari perusahaan, berarti tidak ada kendala dalam pelunasan pajaknya Bang? Lancar-lancar baik gitu? Tapi kalau sebagian besar, kalau sudah dipotong oleh perusahaan untuk pajak penghasilan, mereka tidak ada kendala, tidak ada pelunasannya sudah dipotong langsung oleh pihak perusahaan. Tinggal kita pelaporannya aja lagi. Oh ya Bang. Jadi Bang, kalau di dalam perusahaan Abang tuh terdapat rank PPh-nya enggak? Gimana? Tarif PPh ya? Iya, rank PPh-nya. Rank PPh itu ada, itu rank PPh itu pajak penghasilan itu tergantung golongan gaji yang diterima. Itu kan semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pajak yang dipotong. Itu kan rank pajak tergantung mengikuti pajak progresif itu. Oh, jadi menurut Abang seberapa penting pajak penghasilan nih? Menurut Abang? Pajak penghasilan itu sangat penting bagi warga negara Indonesia. Itu wajib pajak, setiap warga itu wajib dan patuh untuk partisipasi membangun suatu negara, yaitu melalui pemungutan pajak warga. Itu sangat penting dalam pembangunan negara. Pajak itu sumber pembiayaan negara itu bersumber dari pajak yang terbesar. Nah, lalu Bang, distribusi pajak di Indonesia ini udah merata atau belum? Gimana? Distribusi pajak di Indonesia udah merata atau belum?
secara keseluruhan belum merata. Karena tidak semua wajib pajak itu sudah paham dengan peraturan perpajakan. Nah, itu yang menjadi permasalahan Indonesia, banyak yang tidak wajib patuh pajak, terutama untuk di daerah-daerah itu. Pertanyaan terakhir Bang, apa tanggapan Abang kepada orang yang tidak membayar pajak? Untuk warga yang belum membayar pajak, mungkin ada dua terkendala. Dia bisa jadi dia sudah tahu hukum pajak tentang pajak, tapi mereka tidak patuh. Untuk orang-orang yang seperti ini perlu diberikan tindakan yang lebih tegas supaya ada kesadaran pajak. Yang kedua, memang ada terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah seperti desa, itu mungkin dia tidak mengerti pajak. Nah, disinilah tugas orang pajak untuk memberikan penyuluhan, pemahaman, karena masalah yang ini terkait edukasi perpajakan itu belum semuanya patuh. Jadi itu dua aspek yang menjadi kendala terkait pemahaman pajak di masyarakat. Sebenarnya aspek lain itu banyak itu, tapi yang pada dasarnya itu masalah edukasi perpajakan belum banyak dipahami oleh masyarakat gitu. Tapi sekarang itu sistem pajak udah mulai transisi untuk sampai ke lapisan masyarakat bawah supaya pajak itu ada rasa keadilan gitu. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih kepada Abang selaku narasumber kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Bye. Terima kasih Bang. Sukses. Yuk.